Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, Maha tahu apapun yang sedang terjadi dan yang kita lakukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada seluruh jajaran dari Hotel Papandayan, mudah-mudahan silaturahim kita ini bisa membersihkan hati kita dalam keadaan apapun. Karena setiap saat kita akan menghadapi beragam masalah, namun masalah tidak ada yang membahayakan. Yang membahayakan kita adalah salah menyikapi masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Dalam hidup ini ada 4 kuncinya. Walau dalam saat wabah ini maupun dalam saat kelapangan. Karena menurut Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang beriman. Diberikan nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah. Diberikan cobaan, dia bersabar, fakana khairullah, baik baginya. Nah, berikut ini ada 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Kalau tadi 4 kuncinya, ini kiatnya ada 5. 4 kunci hidup adalah kalau berbuat baik harus ikhlas, baru membahagiakan dan jadi mulia. Kalau tergelincir berbuat salah atau dosa, segera tobat, itu kunci kedua. Insya Allah dia pun naik derajatnya. Dan yang ketiga, kalau diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur, maka itu jadi kebaikan baginya. Dan kalau diberi ujian, dia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. 4 dalam hidup ini, yang wajib kita paham, wajib kita latih. Kalau berbuat baik, kuncinya ikhlas. Kalau tergelincir, salah segera bertobat. Kalau diberi nikmat, senantiasa bersyukur. Dan kalau diuji, bersabar. Berikut ini 5 kiat menghadapi persoalan. 1, kita harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Mengapa? Karena kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah. Dan pasti yang terbaik adalah rencana Allah. Dalam surat Al-Hujurat, dalam Al-Baqarah 216 dinyatakan, boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Oleh karena itu, sedia payung sebelum hujan. Itu jadi amal bagi kita. Hujan atau tidak hujan, itu adalah yang terbaik dari Allah. Tapi lurusnya niat adalah amal kita. Ikhtiar yang maksimal itu pun jadi amal kita. Dan pasrah kepada Allah adalah amal kita. Oleh karena itu siaplah. Tidak mungkin semua keinginan kita akan terjadi. Yang penting niat lurus, ikhtiar maksimal, tawakal, kita dapat yang terbaik. Yang kedua, kalau terjadi sesuatu, kuncinya adalah ridho. Orang stres itu orang yang bukan karena takdirnya, tapi tidak mau menerima takdir. Nasi jadi bubur, harus ridho. Sambil kita cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Apapun yang terjadi seperti wabah ini, terima. Ini sudah takdirnya, memang episodenya begini. Sambil kita jadikan dalam wabah ini kita bisa menghafal Quran, bisa memuliakan keluarga, bisa kreatif dengan berbagai hal yang tidak bisa kita lakukan pada hari-hari umumnya. Makanya terima takdir sambil ikhtiar ke takdir lain. Sakit gigi, terima sambil ikhtiar ke dokter. Tapi ternyata dokternya tidak ada, terima lagi. Jangan sampai tidak menerima takdir seperti orang kena genteng. Genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Tidak mungkin, tanda terimanya sudah jelas. Terima takdir yang ada, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah akan ridho kepadanya. Orang stres bukan karena takdir yang ada, tapi tidak menerima episode yang ada.
Tiga, jangan mempersulit diri. Kita sering kali mendramatisir masalah, dipertegang, dipergawat, dipersulit. Akibatnya kita menderita oleh pikiran kita sendiri, bukan oleh kenyataannya. Padahal berapa banyak kenyataan yang asalnya kita merasa ini berat, gawat, tapi sesudah dilewati tidak segawat yang diduga. Maka biasakanlah kita mengendalikan pikiran, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan, jangan dibikin ribet, jangan dibuat sulit, jangan didramatisir, proporsionalkan. Dan gembirakan suasana, jangan dibuat mencekam. Yang keempat, evaluasi diri. Sesudah kita siap, kemudian ridho, lalu kendalikan diri, jangan dipersulit. Yang keempat, evaluasi diri. Apa nih yang Allah inginkan dari semua kejadian ini? Semua karunia datang dari Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun datang dari Allah, keburukan yang menimpa datang diundang oleh dosa kita sendiri. Al-Ayah An-Nisa 79. Jadi istighfar, tobat, ya Allah ampun. Lihat anak belum soleh, saya orang tuanya yang salah. Kehilangan uang saya yang selama ini tidak bayar zakat, kikir bersedekah, kejedut pintu, astagfirullah, sholat saya jarang khusyuk. Apapun kepahitan yang terjadi, bawa ke tobat. Barang siapa yang memperbanyak tobat, ada 3 hadiahnya ya. Waman aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah lapangkan dari kesempitannya, Allah beri jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah datangkan pertolongan yang tidak diduga-duga. Makanya kalau ada masalah, segera evaluasi diri, banjiri dengan air mata tobat. Hati tenang, urusan lapang, datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Dan yang terakhir, yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Karena menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, tetap saja yang menguasai pertolongan hanyalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Simak surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, maka tidak bisa kita menolaknya. Dia berikan kepada siapa yang hamba yang Dia kehendaki, dan Dialah Ghafurur Rahim. Oleh karena itu hadirin, kalau ada masalah jangan lari ke siapa-siapa selain ke Allah terlebih dahulu. Karena segala urusan ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah nolong, pasti ada jalan keluar. Kalau Allah tidak nolong, tidak akan pernah ada jalan keluar. Walau bergabung seluruh jin dan manusia akan menolong kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan salat sebagai jalan pembuka pertolongan Allah. Salat tepat waktu, berjamaah. Kalau tidak bisa di masjid, situasi begini bersama keluarga. Jangan pernah lepas dari Al-Quran. 1 huruf Quran itu 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, berlipat ganda. Akrabkan dengan Al-Quran, jangan hanya dengan WA terus. Lalu perbanyak sholawat, mengingat Rasulullah SAW, perbanyak munajat. Dan ada satu lagi yang sangat dahsyat, yaitu perbanyak sedekah. Semua kebaikan adalah sedekah kalau dilakukan dengan ikhlas. Sedekah dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pikiran, dengan harta. Semakin banyak orang yang terbantu, semakin banyak kita dibantu. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang menolong. Mudah-mudahan dengan adanya ujian seperti ini, kita semakin ikhlas dalam berbuat apapun, semakin banyak bersimbah air mata tobat, semakin mensyukuri karunia yang melimpah ruah ini, dan semakin bisa mengendalikan diri dengan kesabaran, sehingga apapun yang terjadi adalah hasilnya kebaikan, baik bagi diri maupun bagi orang lain,
bagi lahir, bagi batin, bagi dunia, dan bagi akhirat kelak. Mudah-mudahan seluruh kru dan manajemen menjadi hamba-hamba yang bisa menikmati setiap masalah sebagai jalan pendekat kepada Allah, sebagai jalan hidup penuh manfaat bagi sesama. Ya Allah, berkahilah usaha hamba-Mu ini ya Karim. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah, yang membuat terhapus semua dosa dan aib, yang membuat diri-diri kami semakin membahagiakan orang tua, semakin maslahat bagi umat, dan yang paling utama Engkau semakin ridho kepada kami. Angkat wabah ini ya Allah, gantikan dengan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya taat, dan gantikan ya Allah dengan nikmatnya hidup penuh berkah di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih saudaraku sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.